bagian pertama, kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif biru laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya. Baik itu buku sastra Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasi. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh salah satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasi, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemahan dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekan melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah, salah satunya aksi tanam jagung belaguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang dikenal sebagai diskusi Kwagju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwagju yang semestinya berlangsung baik, lancar justru terlambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winata sedikit menaruh curiga pada Naratama sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan, tetapi itu hanyalah dugaan mereka. Belum diketahui beberapa yang sesungguhnya seperti apa. Laut bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga yang ada mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut.
Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Blangguan, Laut beserta rekan-rekan kembali ke terminal. Mereka berpisah. Ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut, Bram dan Alex sementara yang lainnya entah melarikan diri ke mana. Laut, Bram dan Alex dibawa ke suatu tempat, semacam markas tentara. Di markas sekelompok orang itu menginterorganisasi Laut, Bram dan Alex. Tidak hanya diinterorganisasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam penganiayaan dan penyekapan itu berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal Bungurasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani, beserta teman-teman yang lainnya menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Tepatnya tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winatra dan Warasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Mas, Gala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan lainnya pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan kapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi. Bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung, dan dengan kaki yang berada di atas kepala. Berada di bawah ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Di bagian pertama tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya. Dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa berubah. Sejak Laut kuliah di Yogyakarta, ia dengan bapak, ibu, dan Asmara atau adiknya semakin jarang berkumpul bersama. Oleh sebab itu, bapaknya memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari bersama untuk keluarga mereka. Tidak boleh ada yang mengganggu saat makan malam adalah hal yang paling menarik, bisa dikatakan menjadi sebuah ritual bagi mereka. Di sana adanya kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancarkan dari wajah-wajah mereka. Tidak hanya itu, novel Laut Bercerita juga menyisipkan kisah antara Laut dengan kegiatan kuliahnya, yakni sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris. Laut memang aktif di organisasi Winatra, tetapi dirinya tidak lupa akan pelajaran kuliahnya. Hal itu terbukti bahwa dia masa menyusun skripsi dan dapat menuntaskannya. Di bagian kedua, dalam novel Laut Bercerita, Asmara, adik dari Laut, yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara dengan Laut, mereka memiliki visi yang saling berjauhan, yang mana adiknya lebih menaruh
minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan pada dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukannya. Ibu yang menyiapkan makanan serta bapak yang mengambil piring untuk wadah. Mereka makan, bapak masih menyisakan satu piring untuk Laut. Berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi, hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang hilang secara paksa. Layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan. Lembaga yang didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintah segera menuntaskan perkaraan ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Mereka semua tidak tahu tulang siapa itu. Akan tetapi Asmara tidak menaruh harapan bahwa itu tulang kakaknya, sebab ia yakin Laut tidak akan pulang dan kembali. Ada satu hal lagi yang terbesit dalam benak, siapakah yang telah melakukan pengkhianatan tersebut dan menjadi dalang atas kasus penghilangan paksa ini.